Kita akan mempelajari tentang tren dan forecast penjualan. Terdapat beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini. 1. Pemahaman konsep analisis tren. Kita dapat memahami konsep dasar analisis tren, termasuk definisi tren, kecenderungan naik atau turun, dan peranannya dalam pemahaman pergerakan perusahaan. Yang kedua, penerapan metode semi rata-rata atau semi average method. Kita mengaplikasikan metode semi rata-rata untuk menganalisis tren penjualan perusahaan. Yang ketiga, penggunaan persamaan tren. Mampu menggunakan persamaan tren hasil dari metode semi rata-rata untuk meramalkan nilai penjualan pada periode tertentu. Keempat, pemahaman metode tren moment. Memahami metode tren moment termasuk perhitungan nilai A dan B dengan menggunakan persamaan linear serta penerapannya dalam meramalkan nilai penjualan. Kelima, pengambilan keputusan berbasis analisis tren. Mengenali kelebihan dan kekurangan dari kedua metode analisis tren, serta dapat menginterpretasikan nilai A dan B dalam konteks perusahaan. Ini memungkinkan membuat keputusan yang lebih informasional dalam bisnis. Keenam, keterampilan perhitungan dan interpretasi data. Mengembangkan keterampilan perhitungan statistik seperti rata-rata dan memahami cara menginterpretasikan data untuk membuat ramalan yang relevan. Ketujuh, kesimpulan dan relevansi analisis tren. Menyusun kesimpulan dari hasil analisis tren, menggambarkan tren perusahaan, dan menjelaskan relevansinya dalam proses perencanaan bisnis dan pengembangan strategi. Kedelapan, pemahaman faktor eksternal dan internal, mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi ketepatan hasil ramalan pada analisis tren, termasuk pemahaman tentang faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi perusahaan. 9. Kritis terhadap metode analisis. Mengembangkan keterampilan kritis terhadap metode analisis tren, mempertimbangkan alternatif metode dan situasi di mana pendekatan tertentu mungkin lebih relevan dan atau akurat. 10. Hubungan analisis tren dengan perencanaan bisnis, menyadari bagaimana hasil analisis tren seperti ramalan penjualan dapat memberikan kontribusi pada proses perencanaan bisnis dan pengembangan strategi perusahaan, serta dampaknya pada pengambilan keputusan bisnis. Kita masuk bagian tren. Tren merupakan gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah, yaitu arah naik atau turun. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu yang nilainya cukup atau rata atau mulus. Metode tren terdiri dari satu metode semi rata-rata atau semi average method. Ini pada prinsipnya membagi data dalam dua bagian, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Selanjutnya, dua kelompok tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan tren dan forecasting. Persamaannya adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah nilai rata-rata kelompok 1, nanti simbolnya adalah Y1. B adalah rata-rata kelompok 2 kurang rata-rata kelompok 1, dibagi X2 kurang X1. Lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh saja. N adalah jumlah data per kelompok. X adalah jumlah tahun dihitung dari tahun dasar. Langkah-langkah metode setengah rata-rata. Kita membagi data dalam dua kelompok sama besar, menghitung rata-rata setiap kelompok, hitung A, hitung B, menentukan nilai X. Untuk X genap dan X ganjil nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kita masuk tahapan analisis. Kita pertama potong dulu. Ada 10 tahun di datanya. Kita potong jadi dua. Ada 5 tahun di atas, 5 tahun di bawah. 5 tahun yang di atas, kita hitung rata-ratanya dapat 18,2. Berarti yang ini saja yang dihitung. Kemudian hitung rata-rata tahun 2014 sampai 2018. Dari 5 tahun ini dapat rata-ratanya 22,4. Yang pertama, kita langsung kasih simbol Y1. Yang kedua, kita simbolkan Y2. Untuk X-nya, kita letak angka 0 tepat di samping Y1. Maka di sini 0. Naik 1 tahun berarti minus 1. Naik 1 tahun minus 1 lagi jadi minus 2. Turun 1 berarti plus 1. Turun 1 lagi plus 1 jadi 2. Lanjut 3, 4, 5, 6, 7. Stop dulu sampai di 2018 ya.
Nah, kita hitung nilai A. A sama dengan Y1 berarti 18,2. B itu sama dengan Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Berarti 22,4 kurangi 18,2 dibagi 5 kurang 0. Dapatnya 0,84. Nah, untuk hitung nilai forecast, X yang dipergunakan adalah berdasarkan hitungan dari tahun dasar. Untuk lebih jelasnya kita lihat data di atas. Kan ada 10 tahun, berarti nilai X untuk 2019 kita lanjutin dari yang sebelumnya berarti 8. Yang ini. Nah, kan hitung nilai A, hitung nilai B, maka persamaan trennya adalah Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan 18,2 tambah 0,84. Ini grafik untuk lihat trennya aja berarti memang cenderung naik ya. Berdasarkan analisis tren di atas, forecast untuk tahun 2019 adalah dengan memasukkan nilai X yang digunakan pada tahun 2019, yakni 8. Dilanjutkan dari nilai X sebelumnya. Y sama dengan 18,2 tambah 0,84X. Y sama dengan 18,2 tambah 0,84 dikali 8. Y sama dengan 24,92. Yang kedua ada metode tren. Sorry, ini berarti Y 2019. Metode tren momen ini perbedaan dengan metode setengah rata-ratanya. Rumusnya beda ya. Persamaannya tetap sama, Y sama dengan A tambah BX. Untuk A-nya sama dengan sigma Y dibagi N. Untuk X-nya, B-nya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Di sini tren itu sebenarnya ada banyak. Ada lagi tren kuadratis, tren eksponensial, tren kubik, dan lainnya. Tapi itu lebih jelasnya di mata kuliah statistik bisnis. Di sini kita ambil metode tren yang sederhana dan yang paling sering digunakan. Ini mengacu pada contoh yang penjualan tadi juga. Tapi untuk biar lebih jelas kenapa X-nya seperti ini, kita lihat file Excel ini. Ini data yang tadi. Jadi sebenarnya total dari nilai X itu sebaiknya adalah 0. Bisa kita lihat sumnya adalah 0. Ini untuk supaya mencegah standar deviasi yang tinggi. Nah, pertama, kita letak dulu angka 0 tepat di tengah-tengah. Ini kan ada 5 ton di atas, 5 ton di bawah, maka nolnya tepat di sini. Karena dia posisinya tidak pas di tahun, tapi di antara tahun, maka jarak naik satu gini, itu hitungannya adalah minus 0,5. Karena dia hanya naik satu kotak, jadi jaraknya adalah setengah. Kalau naik dua kotak, berarti jaraknya adalah 1. Ini juga naik satu kotak lagi. Naik dua kotak berarti jaraknya 1. Dan seterusnya. Kemudian, ini karena turun satu kotak berarti jaraknya adalah 0,5. Karena jarak dua kotak ke bawah berarti nambah 1. Dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah perhitungan, agar tidak ada koma-komaan, biasanya ini dikali 2. Nah, jadi angka yang ini dipindahkan ke angka yang ini jadinya. Untuk tahun 2019, yang ikut nambah 1 berarti di sini jadi 5,5 lalu kali 2 jadi 11. Kita lanjut ke file Word tadi. Udah dapat nih X-nya semua. Karena angka yang ini kalau ditotalkan tetap 0 juga ya. Sumnya 0 di sini. Yang ini, di kanan bawah ini. Nah, kalau begitu kita lanjut hitung XY. Berarti X dikali Y. Min 9 kali 15 dapat min 135. Min 7 kali 17 dapat minus 119. Kerjakan sampai ke bawah. Lalu totalkan. Y-nya juga totalkan. Kalau X tidak usah totalkan. Kemudian X kuadrat berarti minus 9 kuadrat jadi 81. Minus 7 kuadrat jadi 49.
kerjakan sampai ke bawah, totalkan. Hitung nilai A dapatnya 20,3, hitung nilai B dapatnya 0,439. Persamaan tren liniernya Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan 20,3 tambah 0,439X. Kita pembulatan 3 desimal aja, biar gampang. Maka peramalan untuk 2019, X-nya itu kan untuk 2019 pakainya angka 11. Nah, berarti ganti dengan angka 11 di sini. 20,3 tambah 0,439 kali 11. Dapatnya 25,133. Nah, kita bisa bandingkan ketika pakai tren linear hasilnya 25,1, pakai metode setengah rata-rata dapatnya 24,9. Ya, bedanya tipis ya. Kalau dibulatin ya tetap ke 25 juga kalau pembulatan satuan terdekat. Nah, untuk tahu mana yang lebih bagus, itu ada analisis statistik menggunakan error. Kita analisis errornya untuk tahu siapa yang errornya paling kecil. Yang error paling kecil berarti itu yang peramalannya paling bagus, tapi itu di mata kuliah statistik belajarnya. Nah, jadi kita sampai pada kesimpulan, analisis tren adalah analisa untuk mengetahui pola dan tendensi pergerakan perusahaan ditinjau dari bidang yang diinginkan. Beberapa analisa tren memberikan hasil yang berbeda-beda, tetapi dalam batas yang sewajarnya. Forecast adalah untuk meramalkan volume dan jumlah pada periode yang akan datang. Hasil dari forecast sebagai dasar untuk menghitung budget pada periode yang diharapkan. Untuk memahami lebih baik mengenai materi, silakan jawab pertanyaan diskusi berikut ini. Jadi, ini materi tentang tren dan forecast penjualan. Semoga dapat dipahami dengan baik.